Halo sahabat tanam semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya di Kuy 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 Tanam Kuy. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara sambung kaki pada tanaman durian. Tentunya cara ini akan tanam kuy bagi dengan sesimpel-simpelnya agar sahabat tanam bisa mencobanya di rumah. Tapi, sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe Tanam Kuy agar selalu memberikan konten-konten yang terbaik bagi sahabat tanam semuanya. Baiklah, langsung saja kita mulai ke alat dan bahan yang kita butuhkan untuk sambung kaki tanaman durian ini. Pertama yang kita butuhkan adalah silet, plastik es lilin. Ini plastik es lilinnya kita renggangkan dulu ya. Baiklah, sudah ini plastiknya bisa kita belah dua lagi. Gunakan gunting untuk membelah plastiknya ini ya. Alasan kenapa kita harus bagi menjadi dua, soalnya ini plastik es lilin ini dia karakternya cukup tebal. Jadi kalau kita gunakan di batang durian yang masih kecil itu terlalu besar dan juga itu nanti bisa melukai tanaman duriannya. Baiklah, ini plastiknya sudah kita belah dua. Ini tujuannya untuk memudahkan kita mengikat sambungannya nanti. Soalnya kalau kita pakai yang satunya itu tanpa dipotong, nanti akan menyulitkan kita untuk mengikat sambungannya. Jadi tujuannya sih sebenarnya untuk mempermudah saja ya. Baiklah, yang terakhir adalah seedling atau tanaman durian yang berasal dari biji dan telah berumur minimal 1 bulan. Ini harus ditanam pada media yang sama. Ini saya sudah siapkan, ini ada 2. Jadi terserah ya, mau 2, 3, 4, 6, 8, pokoknya itu harus di dalam media yang sama. Baiklah, langsung saja kita mulai ke cara pelaksanaannya. Baiklah, yang pertama yaitu kita pilih mana yang akan dijadikan donor dan mana yang akan dijadikan reseptor. Donor itu batang yang akan kita jadikan kaki tambahan, dan yang reseptor itu yang akan mendapat kaki tambahannya. Ini yang tengah adalah reseptornya, dan yang di sampingnya ini yang akan jadi donor. Jadi tinggal kita pangkas saja. Ini bagian atasnya. Bisa kita lihat dulu ini. Ini bisa dilihat. Kita lihat ini, dimana dia bisa menempel. Nah, berarti di sini ya. Berarti bagian di atas ini, yang ini kita potong dan kita sisakan di bagian bawahnya. Baiklah, ini yang bagian atasnya akan kita potong gunakan gunting yang sudah kita siapkan. Baiklah. Nah, seperti ini. Baiklah, ini selanjutnya tinggal kita berikan sayatan pada kaki tambahannya ini. Gunakan silat yang sudah kita siapkan. Nah, untuk bentuk sayatannya ini hampir mirip seperti sambung sisip ya. Untuk yang tambahannya ini hampir mirip dengan sambung sisip. Jadi dia cukup menyamping. Baiklah, kita lihat ya. Ini tinggal kita lihat. Ini kan menyatunya dari sini nih, sampai ke sini. Ini bisa kita buat sambungannya seperti itu. Jadi dari seperti ini kita sayat menyamping. Baiklah, kita mulai. Nah, seperti ini juga bisa. Yang penting dia bisa menempel nanti ke batang penerimanya. Baiklah, ini sudah bisa. Dan tinggal kita rapikan sedikit lagi, nggak apa-apa, di bagian atasnya kita bikin lebih lancip.
Baiklah, udah selesai. Ini kita rapikan dikit lagi aja. Udah seperti ini, dan tinggal kita lanjut ke tahap selanjutnya. Baik, selanjutnya tinggal kita berikan sayatan pada batang penerimanya. Bentuk sayatannya ini dia sedikit berbeda. Kalau sambung sisip itu cukup bagian kulitnya saja, tapi kalau untuk sambung kaki ini, dia sambungannya agak sedikit masuk. Ini kita cek, berarti bisa seperti ini. Kita ukur, berarti sedikit lebih bawah. Nah, sini kita mulai. Nih, bentar ya. Ini kita agak masuk ya ke batangnya. Nah, seperti ini. Jadi, nah, bisa dilihat. Bentar ya. Baiklah, kurang lebih seperti ini bentuk sayatan pada batang penerimanya. Bisa dilihat itu bukan cuma kulitnya ya, tapi masuk ke batangnya juga kita sayat. Jadi tinggal kita lanjut ke tahap yang selanjutnya. Baiklah, selanjutnya tinggal kita masukkan calon kaki tambahannya ini ke batang reseptor. Ini kita masukkan dengan hati-hati ya. Kita masukkan seperti ini. Ini, dan tinggal kita buat seperti ini. Baiklah, nah ini bisa kita lihat dia hampir menyambung seperti ini ya, dan kita pastikan ini dia bisa menempel. Jadi misalkan udah diikat, nah jadi bisa menyambung ya. Baiklah, tinggal kita lanjut ke tahap yang selanjutnya. Baiklah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita ikat ini menggunakan plastik es lilin yang sudah kita siapkan. Pertamanya itu lebih di bawah ya, seperti ini. Ini ikatnya harus kencang, karena kalau enggak nanti dia nggak bakal nempel. Ini kita lebihkan ke atasnya ya. Ini kan sambungannya tadi di sini. Nah, kita kalau mau ngikatnya itu lebih panjang lagi di atasnya ini. Terus kita turun lagi ke bagian bawahnya. Jadi ikatnya itu 2 kali ya. Dan tinggal kita ikat. Nah, untuk ikatnya itu jadi seperti ini, masuk ke bawah, terus tinggal kita tarik. Baiklah, ini sudah selesai dan tinggal kita letakkan di tempat yang teduh. Ini hasilnya bisa kita lihat dalam waktu 1 sampai 1,5 bulan. Kenapa harus waktu yang cukup lama? Karena jika sebelum daripada itu, nanti jika sambungannya ini dilepas, itu nanti sambungannya akan merenggang dan akhirnya lepas. Oleh karena itu kita harus tunggu cukup lama. Dan nanti jika sudah kita lepas ini ikatannya, ini masih harus kita ikat juga, tapi cukup menggunakan tali seperti yang berikut ini ya. Ini sambungan yang sudah jadi, umurnya sudah lebih dari 1 bulan. Ini masih tetap saya ikat, tapi ini ikatannya berbeda seperti yang sebelumnya. Ini cukup kita ikat saja seperti biasa. Ini saya gunakan plastik juga es lilin yang sama. Jadi ikatan ini bisa benar-benar kita lepas kalau sudah berumur lebih dari 2 bulan. Kalau lebih dari 2 bulan itu kita sudah yakin sambungannya sudah berhasil. Tapi kalau kurang daripada itu, antisipasi kita tetap ikat saja.
Baiklah, jadi manfaat dari sambung kaki, terutama pada tanaman durian ini, yang pertama itu untuk menambah nyawa cadangan. Maksudnya nyawa cadangan di sini karena tanaman durian ini sangat mudah terkena penyakit jamur yang menyerang batang. Oleh karena itu dengan kita tambahkan kakinya ini, jadi seperti nyawa cadangannya. Jadi misalkan ada satu yang terkena dan harus ditebang, maka masih ada kaki tambahan yang menjadi penopangnya. Baiklah, manfaat yang kedua dari yang saya baca itu bisa memaksimalkan penyerapan nutrisi. Jadi adanya akar tambahan itu akan memaksimalkan penyerapan nutrisi, tetapi hal tersebut hanya berlaku kurang lebih selama 2 tahun. Lepas dari 2 tahun, maka penyerapan nutrisi akan kembali seperti semula. Baiklah, manfaat yang ketiga yaitu untuk mempercantik tanaman tersebut dan menaikkan nilai jualnya. Karena bisa kita lihat tanaman durian yang disambung kaki, yaitu biasanya sambung kaki 2, kaki 3, itu memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak disambung kaki. Oleh karena itu, semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat tanam semuanya yang ingin belajar sambung kaki pada tanaman durian. Baiklah, itulah tadi bagaimana cara untuk sambung kaki pada tanaman durian. Apabila ada yang kurang jelas, jangan lupa bertanya di kolom komentar ya. And thank you for watching Tanam Kuy. Kuy kuy kuy, tanam kuy.